Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Samsurijal MT selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika Daya dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang software. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama kelompok 9. Abrar Umar sebagai moderator atau dengan saya sendiri, Ahmad Asran Muin sebagai pemateri, Muhammad Fikro sebagai notulen, Zulkifli sebagai notulen. Baik, langsung saja kita persilakan pemateri atau Ahmad Asran Muin untuk membacakan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai pemateri akan menjelaskan PPT yang telah kami buat. Yang pertama yaitu pengertian DC Cooper. Cooper pada dasarnya merupakan regulator pensaklaran yang berfungsi untuk mengubah tegangan DC tidak diregulasi menjadi tegangan keluaran DC yang diregulasi. Adapun jenis dan prinsip kerja DC Cooper itu terbagi atas 3. Prinsip kerja DC Cooper step down, yaitu prinsip kerja step down Cooper jika saklar SW ditutup pada saat P1, maka tegangan PH akan melalui beban jika saklar kemudian dimatikan pada saat P2. Tegangan yang melewati beban adalah 0. Yang kedua adalah prinsip kerja DC Cooper step up, yaitu Cooper ini biasanya digunakan untuk menaikkan tegangan DC jika saklar SW ditutup pada saat P1. Arus akan mengalir pada indikator dan akan menyimpan energi pada indikator tersebut. Jika saklar terbuka pada saat P2, energi yang tersimpan pada indikator dialiri ke beban. Yang ketiga yaitu prinsip kerja DC Cooper step up atau step down. Prinsip kerja Cooper penaik penurun adalah jika Cooper di-on-kan, maka indikator L akan terhubung dengan tegangan sumber dan indikator akan menyimpan energi selama periode tone. Jika Cooper di-off-kan, indikator melepaskan energi ke diode D dan ke beban. Yang ketiga, klarifikasi Cooper, yaitu 1. Cooper tipe A. Arus beban akan mengalir masuk menuju beban. Kedua, tegangan beban dan arus beban adalah positif. Yang kedua adalah Cooper tipe B. Arus beban mengalir keluar dari beban. Tegangan beban positif tetapi beban negatif. Yang ketiga, Cooper tipe C. Arus beban pada tipe ini salah satunya positif atau negatif. Hal ini juga disebut Cooper kuadrat kedua. Cooper jenis ini gabungan Cooper tipe A dan tipe B. Yang keempat yaitu Cooper tipe D. Cooper ini arus bebannya selalu positif. Tegangan pada beban dapat berubah, tegangan positif ataupun negatif. Tipe D ini dapat bekerja sebagai penyiar atau rectifier atau sebagai interval. Yang kelima yaitu Cooper tipe E. Tegangan pada salah satunya berupa positif atau negatif. Hal ini juga disebut dengan Cooper kuadrat keempat. D. DC Cooper sebagai saklar pengatur. DC Cooper dapat digunakan sebagai saklar pengatur untuk mengubah tegangan DC unregulated normal. Digunakan untuk mengatur tegangan output pengaturan pada normal. Ini dilakukan dengan mengatur label pulsa frekuensi yang tepat dan biasanya digunakan komponen-komponen switching. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu 1. Cooper atau pemangkas merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk mengubah sumber masuk tegangan DC tetap menjadi sumber luaran tegangan DC dapat dikendalikan atau diatur. Yang kedua yaitu ditinjau dari proses pengaturan Cooper dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu Cooper step down, Cooper step up, dan Cooper step up down. Dan yang ketiga, DC Cooper dapat digunakan sebagai saklar pengatur untuk mengubah tegangan DC unregulated. Normal digunakan untuk mengatur output. Baiklah, demikian apa yang bisa saya sampaikan.
dari kelompok 9. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.